Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memberikan tutorial tentang cara dan tahapan penyusunan balance scorecard, khususnya di dalam dunia pendidikan. Baiklah, teman-teman sekalian, saya akan coba menjelaskan tentang tahapan untuk menyusun balance scorecard, khususnya di dunia pendidikan. Apa itu balance scorecard? Balance scorecard adalah kartu skor berimbang sebagai alat pengukur kinerja dalam mencatat rencana kerja yang akan dicapai pada masa yang akan datang, beserta capaian kinerjanya dengan memperhatikan keseimbangan antara faktor finansial dan non-finansial, strategi jangka panjang dengan jangka pendek, serta berkesinambungan. BSC atau balance scorecard adalah sebagai alat untuk mengelola, mengukur dan mengkomunikasikan strategi bisnis plan sebuah organisasi. Nah, balance scorecard ini adalah dibagi dalam 4 perspektif yang menjadi pokok perhatiannya. Pertama adalah perspektif keuangan. Dalam perspektif keuangan, ini harus mampu menjawab sebuah pertanyaan. Bagaimana hasil keuangan yang ingin diharapkan oleh manajemen. Sedangkan perspektif pelanggan, yaitu harus bagaimana memenuhi kebutuhan pelanggan organisasi yang dikelola oleh manajemen. Yang ketiga ada perspektif proses internal, yaitu harus mampu menjawab bagaimana proses kerja kunci yang harus dilakukan untuk meningkatkan kontribusi lembaga. Dan yang keempat adalah perspektif pembelajaran dan pelatihan. Bagaimana mutu SDM, organisasi, IT, dan anggaran dikelola dan dikembangkan. Contoh pertanyaan kritikal di sekolah yang menjadi pokok perhatian nanti dalam perencanaan balance scorecard adalah harus mampu menjawab, apakah visi misi strategi jangka panjang yang dipilih oleh sekolah sudah tepat? Yang kedua, bagaimana meningkatkan jumlah siswa dan mendapatkan keuntungan finansial maupun non-finansial? Dan bagaimana memiliki pelanggan yang loyal dan menguntungkan sekolah? Dan bagaimana memiliki sistem proses KBM yang efektif dan efisien, sekaligus memastikan lulusan yang bermutu tinggi? Dan bagaimana menciptakan tim, yaitu PTK atau SDM yang handal dan solid, serta terukur kinerjanya. Nah, manfaat utama dalam penggunaan balance scorecard, pertama adalah di dalam perencanaan strategis yang lebih baik. Dengan balance scorecard, bisa menyediakan kerangka kerja yang kuat untuk membangun dan mengkomunikasikan strategi. Model bisnis divisualisasikan dalam peta strategi yang membantu manajer atau pimpinan organisasi untuk berpikir tentang hubungan sebab akibat antara beberapa tujuan strategis yang berbeda. Manfaat yang kedua yaitu penyelarasan organisasi yang lebih baik. Balance scorecard memungkinkan lembaga untuk lebih menyelaraskan struktur organisasi mereka dengan tujuan strategis. Dan yang ketiga, peningkatan pelaporan kinerja. Balance scorecard dapat menjadi panduan dari desain laporan lembaga. Hal ini memastikan bahwa pelaporan manajemen berfokus pada isu-isu strategis yang penting dan membantu lembaga melakukan monitoring dari pelaksanaan rencana. Nah, ini salah satu contoh peta balance scorecard pada dunia pendidikan. Saya menempatkan meningkatnya mutu lulusan adalah sebagai perspektif keuangan, di mana ini ada sebagai goal yang paling penting di dalam dunia pendidikan. Meningkatnya mutu lulusan itu sangat dipengaruhi oleh efisiensi biaya dan meningkatkan pendapatan sekolah. Nah, efisiensi biaya meningkatkan pendapatan sekolah itu sangat dipengaruhi oleh meningkatkan kepuasan orang tua siswa. Yang kedua ditopang juga oleh meningkatkan kepuasan institusi pasangan untuk SMK. Meningkatkan jumlah siswa. Nah, peningkatan di perspektif pelanggan juga sangat dipengaruhi oleh perspektif internal, proses internal, yaitu bagaimana mencapai keunggulan prestasi akademik siswa. Menerapkan model pembelajaran TEFA, Teaching Factory di SMK, dan mendorong kegiatan ekstrakurikuler. Nah, perspektif proses internal itu sangat dipengaruhi pula oleh pembelajaran dan pertumbuhan, di mana ini untuk mencapai keunggulan prestasi akademik itu sangat dipengaruhi oleh meningkatkan potensi PTK, meningkatkan kepuasan PTK, serta menyempurnakan sistem evaluasi kinerja. Nah, yang paling penting dalam pelaksanaan
balance scorecard sebagai langkah untuk perencanaan suatu organisasi, itu yang paling penting bagaimana sekolah tersebut membuat sebuah sasaran strategis yang baik. Nah, sasaran strategis sekolah yang baik atau yang lebih fokus itu sangat dipengaruhi oleh dari mana sumber dari sasaran strategis sekolah itu. Sasaran strategis sekolah itu pertama itu dipengaruhi ataupun bersumber awal dari visi misi sekolah serta kebijakan-kebijakan stakeholder atau atasan. Berikutnya adalah pemetaan mutu sekolah, di mana sekolah harus melakukan analisis peta mutu sekolah yang berdasarkan raport mutu, sebagaimana yang diamanatkan oleh Permendikbud 28 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan, serta menganalisa beban kerja kepala sekolah atau melihat hasil penilaian prestasi kinerja kepala sekolah, sebagaimana sesuai dengan Permendikbud 15 tahun 2018. Nah, dari 3 komponen ini maka dianalisa, maka nanti menghasilkan yang namanya sasaran strategi sekolah. Sasaran strategi sekolah adalah adalah merupakan cita-cita dan harapan warga sekolah yang ingin dicapai di masa yang datang. Dan sasaran strategis dibangun dengan memperhatikan ekspektasi stakeholder, seperti mana yang saya jelaskan tadi, pelanggan juga PTK. Analisa atas kapabilitas internal, tadi kapabilitas kepala sekolah dan sebagainya. Aspek apa saja yang perlu ditingkatkan kerjanya secara signifikan. Inilah sasaran strategi sekolah yang harus diperhatikan. Nah, ini gambaran tentang balance scorecard. Balance scorecard ini akan ada apabila visi, misi, dan strategi itu telah ada. Dan balance scorecard nanti akan didukung oleh yang namanya indikator kinerja utama atau key performance indicator. Yang mana key performance indicator ini atau indikator kinerja utama ini yang nanti mampu mengidentifikasi, mendefinisikan, mengukur, memonitoring, dan melaporkan apa yang sudah ada di dalam misi dan strategi lembaga. Sehingga nanti menjadi fokus strategi sekolah. Indikator kinerja utama atau IKU atau Key Performance Indicator ini sebenarnya adalah merupakan ukuran atau indikator yang memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah kita tetapkan. Nah, ini gambar seperti ini. Ya, nah, ciri-ciri dan guidance untuk indikator kinerja utama, IKU harus spesifik dan terukur. IKU harus eksplisit, rinci sehingga menjadi jelas apa yang harus diukur. Ya, ini contohnya, ya. Ini contoh juga, ya. Ini saya berikan contoh dalam perencanaan di sekolah yang menggunakan BSC. Misalnya, ini untuk sebuah sekolah SMK. Ini dari saya membagi 4 perspektif ini dengan target masing-masing adalah 25%. Ya, misalnya di perspektif keuangan, di mana saya menempatkan lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan. Ya, ini sebagaimana yang tertuang di dalam 8 standar pendidikan di SKL. Ya, sasaran strategisnya adalah meningkatnya mutu lulusan. Nah, indikator kinerja utamanya atau IKU-nya lulusan bekerja. Ini karena SMK, saya tempatkan lulusan bekerja. Nah, targetnya 75% dari lulusan. Ya. Yang kedua, sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik. Ini tertuang di dalam standar pembiayaan. Sasaran strategisnya adalah efisiensi biaya, yaitu rasio biaya operasional langsung dengan biaya operasional tidak langsung, misalnya adalah 80%. Sekolah memberikan layanan subsidi silang, standar pembiayaan. Ini sasaran strategisnya adalah meningkatkan pendapatan. Nah, indikator kinerjanya adalah pendapatan sekolah atau pertumbuhan pendapatan meningkat, yaitu 10% misalnya. Nah, ini adalah rencana misalnya untuk tahun 2020. Maka di Desember tahun 2020, target-target ini dilihat bagaimana ketercapaiannya. Ternyata, misalnya untuk keuangan tadi, di poin untuk meningkatkan mutu lulusan, yaitu lulusan bekerja, dengan target 75%, tercapai 80%. Maka, skor yang diperoleh oleh strategi atau sasaran strategi ini adalah 80 dibagi 75, yaitu 106,67. Nah, sedangkan efisiensi biaya, ternyata ini ketercapaiannya 7%. Maka
skornya adalah 87,50. Nah, untuk pendapatan sekolah, yang meningkatkan pendapatan yaitu pendapatan sekolah, ternyata ini terhadapnya adalah 11%, maka ini adalah skornya 110. Di sektor keuangan, ternyata lembaga sekolah ini secara total itu skornya adalah 101,39 atau 25,3%. Berarti ini melampaui perspektif keuangan yang menargetkan 25%. Nah, sedangkan untuk pelanggan, ternyata ini hanya 79,17% atau hanya 19,8% dari target 25. Untuk proses internal juga begitu, itu hanya 71,30% atau 17,8%. Dan pembelajaran pertumbuhan itu hanya ini mendapatkan skor adalah 106, mohon maaf, totalnya adalah 82,56. Ini 82,56, yaitu hanya 20,6%. Nah, total capaian kinerja sekolah pada tahun 2020 yang diukur nanti di bulan Desember misalnya, ini adalah 83,66%. Nah, kalau dilihat dari kinerja sebuah lembaga yang harus minimal kinerja yang baik itu 95%, maka ini masih jauh dari kinerja yang baik. Di mana yang tidak baik itu? Ternyata di perspektif pelanggan dan perspektif proses internal serta pembelajaran pertumbuhan. Sehingga ini adalah menjadi sebuah target perbaikan kinerja lembaga untuk tahun berikutnya. Nah, inilah salah satu contoh cara menyusun rencana kegiatan di sebuah sekolah dengan menggunakan balance scorecard. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.